Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramdhani akan mempresentasikan tugas studi kelaikan bisnis tentang aspek pasar dan pemasaran untuk Ibu Pengampu Ibu Dewi Fitri Dewi Afriani. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar adalah tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Stanto, pasar adalah kumpulan orang-orang mempunyai keinginan puas, uang untuk belanja, dan kemampuan untuk membelanjakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang substitusi atau komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, pengaruh-pengaruh khusus. 3. Bentuk pasar dilihat dari produsen atau dari banyaknya penjual. Pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, pasar oligopoli. Bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen atau pembeli, pasar konsumen industri, pasar penjual kembali atau reseller, pasar pemerintah. Mengukur dan meramalkan permintaan. Meramal permintaan mendatang. Beberapa cara untuk meramalkan permintaan atau penjualan masa datang, diantaranya survei pembeli, pendapat para tenaga penjual atau wiranaga, pendapat para ahli analisis deret waktu atau time series, analisis regresi. Masuk ke pemasaran. Menurut Stanton, pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Agar bisnis yang dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka perlu strategi bersaing yang tepat. Unsur strategi pesaing adalah menentukan segmentasi pasar. Segmentation menetapkan pasar sasaran, targeting, dan menentukan posisi pasar atau positioning. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel untuk melakukan segmentasi pasar antara lain segmentasi berdasarkan geografis, terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Segmentasi berdasarkan demografis, terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi berdasarkan psikografis, terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Segmentasi berdasarkan perilaku, terdiri dari pengetahuan, sikap, kegunaan. Kedua, pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. 3. Posisi pasar. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk. Posisi produk adalah bagaimana posisi suatu produk yang diidentifikasikan oleh konsumen atau dasar atribut-atributnya. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam konsumen. Aspek manajemen pengertiannya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan perencanaan: what, why, where, who, and how. Pengertiannya, perencanaan merupakan suatu proses atau salah satu fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan, atau memprediksikan tindakan-tindakan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang.
pendekatan perencanaan, pendekatan atas bawah top on down, pendekatan bawah atas bottom up, pendekatan campuran, pendekatan kelompok. Organisasi. Langkah-langkah pengorganisasian merincikan seluruh pekerjaan yang harus direncanakan, membagi beban kerja, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisiensi, menetapkan mekanisme atau efektivitas organisasi. Selanjutnya, cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara anggota organisasi, sehingga organisasi diharapkan melaksanakan fungsi penting untuk membantu ketidakmampuan anggota sebagai individu dalam rangka mencapai tujuan yang sulit atau bahkan tidak mungkin dicapai sendiri. Struktur organisasi, garis organisasi fungsional, garis organisasi dan staf organisasi gabungan organisasi matriks. 3. Penggerakan actuating. Fungsi penggerakan dalam manajemen mempengaruhi seorang mengerjakan tugas dengan baik, memelihara kesetiaan pada pimpinan tugas dan menanamkan rasa tanggung jawab. Kita masuk ke aspek sumber daya manusia. Implikasi pada SKB mampu membedakan antara merencanakan SDM dalam pembangunan proyek bisnis dan SDM dalam implementasi bisnis rutin dan menentukan kelayakan tiap unsur MSDM. Jumlah karyawan yang dibutuhkan, deskripsi pekerjaan yang jelas, kebijakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, orientasi, produktivitas, rencana pelatihan dan pengembangan, prestasi kerja, kompensasi, perencanaan, karir, keselamatan dan kesehatan kerja, mekanisme pihak, perencanaan SDM yang perlu dalam membangun proyek bisnis, memilih manajer proyek, pemilihan waktu, kriteria seleksi, latar belakang dan pengalaman, kepemimpinan dan keahlian strategis, kemampuan teknis, kemampuan kehumasan, kemampuan manajerial, memilih tim proyek, kriteria seleksi, memiliki komitmen, kemampuan berkomunikasi, bertanggung jawab, fleksibilitas, kemampuan teknis, konsentrasi, disiplin, bisa saling mempercayai, memiliki pengetahuan dan pengalaman. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain, dan hasilnya dalam bentuk tertulis yang biasa disebut deskripsi pekerjaan. Agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, maka diperlukan syarat yang harus dipenuhi, yang sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi personalia. Produktivitas ciri pegawai yang produktif menurut Dale Time 1989. Cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan, belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan, selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu apa yang harus berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik, selalu meningkatkan diri. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkat kualitas keselamatan dan kesehatan karyawan. Dengan cara lain, pemahaman bahwa karyawan merupakan pihak yang paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan kerja. Bagaimana mengembangkan perilaku kerja yang aman, teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik, contoh yang baik, standar keselamatan kerja secara tegas, kesehatan kerja termasuk di dalam kesehatan fisik dan mental. Dengan adanya program kesehatan kerja diharapkan karyawan menjadi lebih produktif. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih kepada guru atau dosen yang telah memberikan tugas ini. Bye bye, sampai